Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang gimana sih caranya ngecek jumlah pesaing kita di seleksi mandiri UNES. Nah, untuk seleksi mandiri UNES sendiri ada banyak ya guys. Nanti teman-teman tonton aja video ini biar teman-teman paham. Nah, terus selain itu juga kalian bisa ngecek jumlah pesaing kalian sebelum kalian daftar jalurnya. Jadi teman-teman ini sangat beruntung banget buat yang pengen daftar UNES. Berarti teman-teman di sini bisa memaksimalkan peluang teman-teman untuk keterima di UNES. Karena teman-teman tahu nih jumlah pesaing teman-teman itu berapa sebelum teman-teman daftar di prodi itu. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Namun jangan lupa untuk subscribe dulu sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut. Nah, gimana? Udah subscribe? Kalau udah, ayo kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, oke teman-teman semua, di sini aku bakal langsung ngasih tahu gimana caranya. Nah, langkah pertama, teman-teman harus masuk ke sm.unes.ac.id/login. Nah, kayak gini ya yang ada di atas ini. Nah, teman-teman masuk seperti link yang ada di atas itu. Nah, terus nanti tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, ada logo UNES, terus ada tulisan seleksi mandiri login. Nah, jadi buat teman-teman, aku pengen nekenin sekali lagi ya, bahwa ini tuh merupakan cara ngecek untuk yang seleksi mandiri atau jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri di UNES sendiri itu ada banyak teman-teman. Mulai dari jalur prestasi atau seleksi mandiri itu sendiri pakai yang ujian tulis itu, ataupun yang kelas internasional juga ada, atau untuk yang PGSD unggul itu ada, atau juga untuk yang jenjang S2 ataupun S3 itu ada seleksi mandirinya. Jadi dari semua jalur itu nanti bisa dicek untuk jumlah pendaftarnya itu berapa. Dan teman-teman juga bisa ngecek untuk keketatan sementaranya itu berapa atau peluang lolos teman-teman itu berapa kayak gitu. Nah, langsung aja di sini itu untuk tampilannya kayak gini. Jadi nanti ada logo kayak tadi ya, terus ada tulisan seleksi mandiri, login, terus username sama password, terus ada tulisan masuk dan juga daftar. Nah, untuk tampilan yang ini tuh teman-teman jangan isi dulu, karena kan di sini kita mau ngecek jumlah pendaftarnya. Jadi kita lihat di bagian paling bawah, yaitu lihat jurnal pendaftaran bagian ini ya. Nah, terus habis itu kita klik. Nah, nanti muncul tampilan kayak gini. Nah, ini memang masih 0000 kayak gini karena di sini kita belum memilih pilihan gelombang ini ya. Nah, terus habis itu di sini kita bisa milih nih pilihan gelombangnya. Kita klik aja. Nah, terus kita milih nih ya untuk yang jalur mana gitu ya. Nah, ini akan tampil untuk jalur yang sudah dibuka ya. Nah, di sini itu ada seleksi mandiri S2. Terus seleksi mandiri jalur PGSD unggulan. Terus seleksi mandiri profesi konselor. Terus seleksi mandiri jalur kelas internasional dalam negeri, International Student Admission, seleksi mandiri jalur prestasi, RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, dan seleksi mandiri untuk D3. Nah, di sini itu aku pengen coba buka ya atau ngecek untuk jumlah pendaftar sementara pada bagian seleksi mandiri jalur prestasi. Nah, buat teman-teman yang sekiranya belum ngecek ya video aku tentang seleksi mandiri jalur prestasi UNES tahun 2023, bisa banget untuk ngecek videonya di atas itu ya. Teman-teman nanti bisa cek di sana. Apalagi buat teman-teman yang pengen masuk UNES lewat jalur prestasi, bisa banget untuk ngecek video aku sebelumnya. Nah, jadi di sini aku pengen coba ngecek yang seleksi mandiri jalur prestasi ya. Nanti kalau teman-teman pengen coba ngecek yang lain bisa diklik sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini aku klik yang jalur prestasi. Nah, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai last update-nya. Nah, di sini tuh last update-nya akan diupdate terus ya. Nah, di sini kebetulan aku bukanya itu hari Rabu, tanggal 26 April 2023, jam 5 ya. Jam 5 lebih 15. Nah, tapi di sini itu updatean terakhirnya jam 5 lebih 3 detik gitu ya. Nah, jadi ini tuh akan terus diupdate, guys. Nah, terus kemudian setelah itu ada tabel ya untuk nomor, prodi, pilihan 1, pilihan 2, dan ada juga daftar lunas final sama total pendaftar. Nah, jadi untuk nomor ini cuma nomor urut aja.
Terus untuk yang prodi ini adalah nama prodinya. Nah, jadi teman-teman sangat beruntung banget buat yang daftar lewat jalur mandiri UNES gitu ya. Karena teman-teman bisa ngecek jumlah pendaftar sementara itu berapa. Dan teman-teman juga bisa memperkirakan kira-kira teman-teman itu bisa masuk gak sih ke sana dengan jumlah pendaftar yang segini gitu ya. Keketatannya berapa? Nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Nanti aku kasih tahu caranya ya. Jadi jangan di-skip dari awal sampai akhir. Oke. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat untuk prodinya. Nah, ini untuk yang pertama adalah prodi teknologi pendidikan. Nah, untuk prodinya ini bukan prodi yang paling banyak diminati atau paling bagus gitu ya, enggak kayak gitu ya. Jadi untuk prodinya ini adalah urut ya, urut sesuai dengan apa ini namanya? Istilahnya tuh kayak nomornya gitu ya. Ini ada 1102440, terus 120 140. Nah, itu urut yang itu guys, bukan urut pendaftar tertinggi atau urut prodi terbagus gitu enggak. Jadi ini tuh urut berdasarkan nomor ininya. Gitu ya, kayak gitu. Nah, terus teman-teman bisa lihat per prodinya. Gini, misal teman-teman pengen masuk di teknologi pendidikan S1. Nah, teman-teman bisa lihat yang daftar di jalur prestasi, di pilihan pertama itu ada 4 orang. Nih ya, ada 4 orang. Terus di pilihan kedua ada 2 orang. Nah, terus yang udah lunas itu ada 1 orang, tapi yang finalnya itu atau yang finalisasi gitu ya, itu masih 0 gitu ya. Nah, baru pendaftaran sama yang udah lunas gitu ya pembayarannya. Jadi untuk total keseluruhan ada 8 orang ya. Karena untuk yang lunas ini kan 4 dari 1 dari 4 orang yang daftar gitu maksudnya guys. Bukan 4 daftar, 4 orang yang daftar, 1 lunas. Bukan bukan orang yang berbeda gitu ya. Jadi dari yang 4 daftar ini ada 1 yang lunas kayak gitu. Nah, lebih gampangnya teman-teman bisa langsung lihat di total pendaftarnya. Tapi nggak mesti juga sih yang daftar ini bakal ngelunasin gitu, nggak mesti juga gitu ya. Terus ada juga pendidikan luar sekolah untuk S1. Nah, terus ini psikologi S1 ini cukup banyak banget. Yang total pendaftarnya itu 163. Nah, ini cukup banyak ya. Ada juga yang masih sedikit ini ya, pendidikan bahasa Prancis. Ini masih 1 aja nih yang daftar di pilihan kedua gitu ya. Dan itu baru daftar belum dilunasin. Nah, kayak gitu guys. Terus ada juga pendidikan bahasa Mandarin, ini baru 1 yang daftar ya. Terus ada sastra Prancis, baru 4 juga yang daftar. Dan terus teman-teman bisa lihat sendiri, ini juga ada baru 2 orang, sastra Jawa. Nah, teman-teman bisa cek ya, kira-kira yang peluang lolosnya gede itu yang mana gitu ya dari sini. Nah, terus ini ada yang banyak banget, teknik informatika 104 dan yang udah final itu 5 orang. Ini 5 orang juga, yang udah lunas 8 orang sama 5 orang. Nah, ini kemungkinan persaingannya ketat ya di teknik informatika, karena teknik informatika itu merupakan salah satu prodi terfavorit ya di masing-masing PTN, biasanya seperti itu. Nah, terus juga ada mana lagi nih yang banyak nih pendaftarannya. Terus kemudian ada kesehatan masyarakat, ini juga banyak yang daftar, 110 orang. Dan ini juga ada akuntansi, manajemen, ilmu hukum, ini juga banyak banget yang daftar. Nah, terus di sini kan teman-teman udah tahu nih untuk jumlah pendaftar sementara itu berapa. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa bandingin dengan daya tampung yang dibuka. Nah, di sini aku contohin untuk daya tampung yang di jalur prestasi ya. Nah, untuk daya tampungnya aku bakal tunjukin caranya gimana ngeceknya atau teman-teman juga bisa cek di video aku sebelumnya. Nah, untuk caranya itu teman-teman bisa langsung masuk aja ke unes.ac.id kayak gini ya, /admission/jalur prestasi S1/ kayak gitu. Nah, terus teman-teman scroll aja ke bawah sampai ke bagian daya tampung. Nah, kayak gini ya. Nah, ini ada daya tampungnya. Daya tampung seleksi mandiri prestasi. Nah, untuk teknologi pendidikan itu 2. Terus pendidikan luar sekolah itu 2. Nah, teman-teman bisa lihat aja di sini. Nah, terus nanti teman-teman bandingin ya. Kira-kira keketatannya itu kayak gimana gitu. Nah, cara bandingin keketatannya itu adalah caranya daya tampung dibagi dengan jumlah yang daftar. Nah, semakin
besar nilainya atau semakin tinggi nilainya, maka untuk keketatannya itu semakin rendah ya. Jadi teman-teman masuk ke sana itu peluangnya lebih besar. Tapi ketika keketatannya atau nilai yang dihasilkan dari daya tampung dibagi dengan jumlah pendaftar itu kecil atau rendah, maka keketatannya itu semakin ketat atau peluang kalian lolos untuk ke prodi tersebut atau lolos di prodi tersebut itu akan semakin kecil ya, karena kan ketat gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa bandingin sendiri kira-kira peluang teman-teman lolos ke prodi tersebut itu kayak gimana ya. Di sini udah ada daya tampungnya ya. Nah, di sini ada farmasi cuma satu aja yang diterima ya. Ini contohnya. Dan ada teknik sipil cuma satu, arsitektur cuma satu. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini dikit-dikit banget. Nah, kalau di sini kita bisa bandingin ya, contohnya aja. Contohnya aku kasih contoh. Tadi farmasi kan satu ya. Terus kita lihat perbandingannya di sini untuk jumlah yang daftar di farmasi ya. Kita coba cari farmasi itu di mana nih? Farmasi. Ini kelihatannya banyak sih ya farmasi yang daftar. Nah, farmasi itu cuma 22 guys. Oh, kimia guys. Farmasi 115 nih ya. Salah lihat guys. Nah, farmasi itu ada 115 yang daftar. Nah, berarti 1 dibagi 115. Nah, kira-kira cuma 0,01 lah ya. Ya kurang lebih segitu ya, 1%-an gitu ya. Karena kan 1 dibagi 100 itu 0,01 gitu ya. Nah, kurang lebih segitu. Jadi kurang lebih persaingan untuk di farmasi, jalur prestasi ini sangat ketat banget. Karena untuk peluang lolosnya itu cuma 1% atau keketatannya itu 1% ya. Jadi untuk persaingannya itu sangat ketat banget ya. Dan juga untuk apa namanya, peluang lolosnya semakin kecil gitu ya, karena cuma 1%. Nah, kayak gitu guys caranya. Nah, terus teman-teman bisa coba untuk yang jalur lain ataupun prodi-prodi yang lainnya. Nah, sekian aja guys video kali ini. Semoga teman-teman bisa suka dan semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat tinggalkan like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Nah, oke, kita jumpa di next video. Bye-bye.